Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga mulia, segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang maha pengasih juga maha penyayang, yang selalu menjaga dan memelihara akan kehidupan kami hingga pada malam hari yang berbahagia ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami di malam ini, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami sudah siap mendengar. Ampunkanlah segala dosa dan perbuatan kami, agar kami menerima berkat-berkat yang Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam hari yang berbahagia ini sesuai dengan bacaan Almanak HKBP 2023 Rabu 20 September 2023 dari 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ketujuh. Dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tabah dalam Kristus. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketabahan adalah sebuah sikap aktif yang bersedia berjalan maju dan memperjuangkan apa yang kita yakini sebagai satu kebenaran. Ketabahan bukanlah keputusan untuk membelakangi badai dan berlindung di balik punggung orang lain, namun keputusan untuk berjalan di dalam dan melawan badai. Ketabahan juga menggambarkan kemampuan menanggung penderitaan dengan tabah sehingga dapat melewati segala bentuk kesulitan dengan tetap menempuh jalan kemenangan. Inilah yang diberitahukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam penginjilannya tetap tabah. Saat menghadapi berbagai macam penderitaan, Paulus tetap menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan. Dia juga hidup dalam ketabahan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Semuanya itu ia lewati dengan ketabahan. Kesulitan menjadi guru baginya sehingga dia dapat bersaksi. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun dia terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang diajar, namun dia tidak mati. Sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengalaman itu menjadi kesaksian bagi semua orang, terutama bagi mereka yang menjalani jalan penderitaan yang bersama-sama hidup dengan Rasul Paulus. Dengan demikian, dia menguatkan kita agar mampu melewati jalan yang pernah ia lalui. Rahasia Paulus menjalani penderitaan, dia tidak bergantung pada kekuatan diri, tetapi pada kekuatan Tuhan yang tak terbatas. Lantas bagaimana dengan kehidupan kita? Bila kita menghadapi badai kehidupan, bila kita menghadapi banyaknya pergumulan yang terbentang di hadapan kita, permasalahan silih berganti menghiasi kehidupan kita. Firman ini mengatakan, jangan mengeluh dan jangan menyerah
kepada keadaan. Berdoalah dan memohon kepada Tuhan dan kekuatan Tuhan Allah untuk kita dapat menjalani kehidupan ini. Tuhan akan memampukan kita menjadi pemenang kehidupan, sehingga dengan apa yang kita alami, kita dapat bersaksi bahwa kekuatan dan ketabahan yang kita miliki itu datangnya dari Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, milikilah hati yang penuh dengan kasih dan hidup dalam ketabahan. Maka ketabahan di dalam Kristus akan mendatangkan sukacita. Amin. Terima kasih Tuhan, di malam ini Engkau mengajarkan kami. Sekalipun banyaknya tantangan pergumulan hidup yang harus kami hadapi, Engkau mengajarkan kami untuk hidup dalam ketabahan dan kasih. Dengan tidak berdiam diri, tetapi mengandalkan Engkau untuk menjalani hidup kami. Sehingga kami dapat melewati segala proses kehidupan yang mematangkan iman percaya kami dalam memperoleh kemenangan iman kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa kami. Berkati peristirahatan kami di malam ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.